Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi K3 pada proses di industri. Jadi K3 ini adalah materi pentingnya dalam dunia industri di mana K3 ini menunjang keselamatan dan kesehatan para pekerja yang ada di industri tersebut. Di sini Bapak akan mengajari mengenai pengertian dan dasar hukum, identifikasi bahaya, APD, dan budaya 5R. Di sini K3 memiliki pengertian yaitu segala upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Menurut pendapat lain, K3 adalah ilmu dan seni yang bertujuan mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya di tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Ada tiga pilar tujuan utama K3 yaitu melindungi tenaga kerja dari bahaya, yang kedua menjaga sumber produksi, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional melalui budaya kerja aman. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa jenis bahaya-bahaya yang ada di bengkel pemesinan yaitu ada bahaya fisik, mekanik, kimia, ergonomis, dan psikologi. Bahaya fisik sendiri yaitu mencakup gangguan pendengaran, kelelahan, dan gangguan mata. Ini contohnya yaitu kebisingan melebihi 85 desibel, getaran, suhu ekstrim, radiasi las, pencahayaan buruk. Lalu selanjutnya ada mekanik. Dari bahaya mekanik ini, dampak yang ditimbulkan yaitu luka sayat, amputasi, tertimpa benda, dan terpleset. Contohnya yaitu pada mesin bubut, bor gerinda berputar, benda tajam, serpihan logam. Selanjutnya ada bahaya zat kimia. Dampak dampaknya dari bahaya ini yaitu dapat iritasi kulit, keracunan, gangguan pernapasan hingga dermatitis. Contohnya yaitu pada kulen, pelumas, cat, pelarut, dan debu logam. Dan untuk ergonomis sendiri, bahaya yang ditimbulkan yaitu postur tidak alami, dampaknya itu musculoskeletal disorder, sakit punggung atau nyeri otot. Contohnya yaitu postur tidak alami, angkat beban berlebih, dan gerakan berulang. Dan yang terakhir, bahaya psikologis. Dampaknya yaitu stres, burnout, penurunan konsentrasi, dan human error. Contohnya yaitu akibat beban kerja berlebih, target tinggi, konflik antar pekerja, dan tekanan deadline. Dan di sini ada 5 hierarki pengendalian bahaya, yaitu yang pertama eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Ya, di mana jika di area kerja kita memiliki benda-benda runcing, tajam, alangkah baiknya benda tersebut kita singkirkan terlebih dahulu untuk tidak menimbulkan bahaya. Substitusi, yaitu ganti yang berbahaya dengan yang lebih aman. Contohnya yaitu kita ganti mesin bubut yang lama tanpa eh, safety, kita ganti dengan mesin bubut yang baru yang memiliki keamanan tingkatnya lebih tinggi. Engineering control, yaitu di sini eh, pasang pelindung mesin dan ventilasi dan di dalam area kerja. Alangkah baiknya dipasang ventilasi yang cukup untuk menghindari paparan dari zat-zat kimia yang ada di daerah industri agar tidak terlalu terhirup oleh para pekerja. Dan yang keempat itu pengendalian administratif, yaitu prosedur kerja yang jelas dan rotasi tugas yang baik yang diberikan oleh kepala bidang tersebut. Dan yang terakhir ada APD.
alat pelindungan diri. Di sini APD sendiri adalah alat untuk menghindari kita terakhir dari terjadinya kecelakaan pada dunia kerja. Baik, sampai sini uh, Bapak akan memberikan tugas mengenai kalian mengidentifikasi. Bapak akan memberikan project problem based learning di sini. Kalian harus mengidentifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di bengkel pemesanan ini. Di sini ada beberapa alat dan bahan, ada lembar kerja, kamera dan bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Langkah kegiatan yang kalian lakukan yaitu amati kondisi bengkel di sekolah kalian, di kelas kalian, di bengkel produksi kita. Lalu identifikasi minimal 5 potensi bahaya yang ada di bengkel tersebut. Lalu catat temuan tersebut dan usulkan tindakan pengendalian yang tepat untuk setiap bahaya yang ditemukan. Lalu diskusikan hasil temuan dengan anggota kelompok dan buat kesimpulan bersama-sama. Di sini kalian mengisi tabel ini dari sumber bahaya, jenis bahaya, kemungkinan dampak, resiko, dan tindakan pengendaliannya. Selanjutnya kalian simpulkan hasil identifikasi bahaya di atas dan kalian urutkan mana bahaya yang paling beresiko tinggi hingga bahaya yang beresiko rendah. Dan terakhir, kalian simpulkan dari hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan. Karena ini menurut tugas cukup berat ya, ini kalian harus mendiskusikan. Jadi Bapak meminta kalian untuk dibuatkan kelompok yang dimana kelompok ini berisikan 4 orang, di kelas ini ada 20 orang, berarti kalian memiliki 5 kelompok dan kalian bisa atur sendiri kelompoknya siapa aja. Karena Bapak harap tugas ini sudah jelas ya. Untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai sini saja. Tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan kalian presentasikan apa temuan yang ada kalian temukan di dalam bengkel dan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan itu. Untuk pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.